Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran KI pada pagi hari ini menjelang siang dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan diberikan Assalamualaikum. pelajaran di agama Islam dan diikuti pada kesempatan kali ini. Silakan kepada anak-anak kelas 12 TKL 05 supaya bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Daftar hadir seperti biasa di Microsoft Teams di kelas 2021 AI kelas 12 TKL 05 di KD 3008 tentang munakahat. Silakan kalian isi daftar hadirnya di munakahat ya munakahat pada bagian yang kedua. Judul daftar hadirnya adalah daftar hadir ikon KIPT munakahat bagian yang kedua. Silakan dipilih hadir atau sakit atau izin atau apa, lalu kalian submit kopnya. Kalau yang ini adalah rekapan daftar hadir anak-anak yang telah mengisi daftar hadir yang ini. Ya, ingat daftar hadirnya yang di bawah sendiri yang ada tulisan munakahat bagian 2. Karena sekarang tanggal 18 bulan Februari tahun 2021. Atau kalian bisa melakukan pengisian daftar hadir di menu chatting di dalam sikon ya, yang sudah saya kirimkan linknya di meeting chat. Ini yang silakan supaya mengisi daftar hadir di kelas Microsoft Teams seperti biasa. Diklik yang ini, home, send account, bisa melalui ini. Nah, nanti akan langsung menuju ke link daftar hadir di KIPT munakahat bagian 2. Jadi begitu anak-anak untuk daftar hadirnya, bisa dipahami ya cara mengisi daftar hadirnya. Alhamdulillah di kelas 12 TKR 05 sudah ada 16 anak yang masuk. Hari ini kita belajar sampai jam 11:15. Jadi mohon perhatiannya dan mohon disimak dengan baik materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Babnya masih sama, yaitu tentang bab pernikahan atau munakahat. Kita pertemuan ini adalah pertemuan kedua untuk materi pernikahan. Untuk melanjutkan materi, pada bagian pertama pertemuan kemarin kita sudah sampai pada materi hukum nikah yang ada 5, yaitu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, makruh maupun haram, tergantung dari kemampuan dan niatan lalu kekhawatiran orang yang akan melakukannya.
Lalu sekarang kita akan melanjutkan materinya pada pertemuan hari ini, yaitu tentang memilih pasangan. Anak-anak kelas 12 PKRO 5, untuk memilih pasangan, mari kita coba perhatikan. Kita memilih pasangan dari segi asasi, artinya adalah dari hal yang paling dasar. Lalu dari segi manusiawi, kebiasaan sebagai seorang manusia. Dari segi asasi atau dasar, hal yang paling dasar di dalam memilih pasangan, kita harus memikirkan yang paling utama, paling dasar adalah tentang kualitas agama calon pasangan kita. Kita harus betul-betul memperhatikan kualitas agamanya. Inilah yang paling dasar agar nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Lalu yang berikutnya adalah setelah kita memperhatikan hal yang paling dasar, yang paling asas atau asasi di dalam memilih pasangan, yaitu tentang kualitas agamanya. Inilah yang paling baik. Selanjutnya adalah dari segi manusiawi, kebiasaan manusia, yaitu memandang dari segi keturunan, lalu kecantikannya, hartanya. Nah, dari tiga unsur ini, keturunan, carilah keturunan dari orang-orang yang baik. Kecantikannya ini hal yang wajar, dan hartanya ini adalah carilah orang yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi jangan sampai kalian mencari calon pasangan yang tidak memiliki harta sementara kamu memiliki harta, atau sebaliknya, pasanganmu memiliki harta, kamu tidak memiliki harta. Artinya harus sama antara harta laki-laki maupun harta perempuan. Sama dalam hal ini adalah tidak sama persis, artinya adalah ya bisa mengimbangi antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Jadi memilih pasangan yang pertama adalah pilihlah agamanya dahulu, lalu dari segi keturunannya carilah keturunan yang baik. Dari segi kecantikan ini adalah relatif, silahkan memilih sesuai dengan selera kalian, dan carilah pasangan hidup yang punya harta yang sesuai dengan apa yang kalian miliki. Lalu cara memilih pasangan yang berikutnya adalah dari segi taktis, teknisnya adalah dari kesuburan, kesetaraan, kesehatan. Yang pertama di sini adalah dari segi kesuburan, carilah pasangan yang memiliki tingkat kesuburannya bagus. Itu kalau kalian ingin memiliki pasangan yang bisa cepat untuk memiliki keturunan, carilah pasangan yang subur. Biasanya sebelum melakukan pernikahan, dari pihak Kementerian Agama itu meminta adanya surat kesehatan antara laki-laki dan perempuan dari pusat kesehatan. Jadi sebelum pernikahan biasanya itu ada syarat untuk memenuhi tentang kesehatan baik pria maupun wanita agar bisa dilihat tentang kesuburannya. Subur tidak subur tergantung calon yang akan menikah. Biasanya ada orang-orang yang ketika pasangannya tidak subur, karena sudah cinta, sudah sayang, tidak masalah untuk menikah. Tetapi kebanyakan orang umumnya itu mencari pasangan yang subur, carilah pasangan yang subur. Lalu dari segi kesetaraan yang pertama adalah dari segi ilmunya. Carilah pasangan yang ilmunya setara atau sejajar dengan ilmu kalian. Kalian SMK misalkan, carilah pasangan yang lulusannya SMK.
atau setidaknya di bawah kalian ya SMP atau SD. Jangan sampai ketika kalian hanya sampai lulus di tingkat SMK mencari pasangan yang tingkat keilmuannya lebih tinggi dari kamu, misalkan tingkat sarjana atau diploma yang lebih tinggi. Karena kalau untuk mengimbanginya nanti setelah menikah itu berat, karena yang perempuan lebih tinggi itu nanti biasanya timbul masalah-masalah. Lalu yang berikutnya di sini adalah budayanya. Carilah pasangan yang budayanya itu tidak terlampau jauh dengan kita. Kita budayanya adalah budaya orang Jawa. Alangkah baiknya kita mencari pasangan dari orang Jawa, karena ada Jawa itu meskipun berbeda antara kota satu dengan kota yang lain, kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, tetapi pada dasarnya kebudayaannya adalah sama, yaitu kebudayaan Jawa. Apalagi di Jawa Tengah ya, itu akan lebih mudah dan akan lebih nyaman, lebih cepat beradaptasinya antara laki-laki dan perempuan. Jangan mencari budaya yang jauh berbeda dengan kita. Misalkan kita orang Jawa menikah dengan orang yang bukan orang Jawa, misalkan masih di lingkup Indonesia. Orang Jawa menikah dengan orang Papua, menikah dengan orang Timur, menikah dengan orang Kalimantan, atau sampai ke luar negeri misalkan, menikah dengan orang-orang luar negeri. Nah, itu budayanya sudah sangat berbeda. Untuk beradaptasi, menyesuaikannya itu agak sulit. Memang ada, tetapi tidak banyak orang yang bisa bertahan. Jadi dari segi kesetaraan, carilah ilmunya yang setara, budayanya yang setara. Lalu statusnya, carilah status yang sama. Ketika kamu itu adalah sebagai seorang perjaka, nikahlah dengan seorang perawan. Itu agar setara, meskipun tidak masalah menikah dengan yang tidak setara dalam hal statusnya. Karena biasanya kalau setara itu lebih nikmat, lebih enak, dan rasa cintanya yang timbul itu juga lebih dalam. Lalu yang berikutnya di sini adalah hartanya, sama seperti tadi dari segi kemanusiaannya, hartanya orang tuanya ya sama pekerjaannya, misalkan pekerjaannya karyawan ya dengan karyawan, petani dengan petani, atau yang lainnya yang sama. Dan yang terakhir adalah tentang masalah gaya hidup. Nah, anak-anak sekalian, gaya hidup ini adalah yang sangat berat, karena ketika kita ini dalam 1 bulan mendapatkan bayaran atau penghasilan itu tidak lebih dari 2 juta, namun ketika kita memiliki pasangan yang gaya hidupnya itu ternyata 1 bulannya di atas 3 juta, maka itu sungguh akan memberatkan dan akan menimbulkan masalah. Maka carilah calon pasangan itu yang gaya hidupnya tidak berlebihan, tetapi gaya hidupnya itu adalah wajar-wajar saja, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calonnya. Jadi dalam membangun rumah tangga itu akan lebih indah dan akan lebih harmonis. Jadi ini dalam memilih pasangan perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah kualitas agamanya, dari segi keturunannya, kecantikan, harta, kesuburan, kesetaraan, dan yang berikutnya adalah dari segi kesehatannya. Carilah pasangan yang betul-betul sehat, yang normal, karena ini adalah sangat mendukung untuk kehidupan rumah tangga agar lebih harmonis dan sakinah mawaddah warahmah. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang mahram. Mahram itu ada 2 macam, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram
mu'abbad artinya selamanya, mahram ghairu mu'abbad artinya sementara. Apa maksudnya dari mahram ini? Mahram itu adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah haram untuk dinikahi selamanya dan haram untuk dinikahi sementara. Artinya ada masa haram untuk dinikahi dan nanti ada masa boleh untuk dinikahi. Jadi pembagian mahram ini ada dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Untuk mahram yang mu'abbad yang selamanya itu ketika berbeda jenis kelamin boleh terlihat auratnya, tetapi sebagian, hanya yang kecil-kecilnya saja. Boleh bersentuhan, boleh berkholwat, artinya boleh cuman berdua, boleh berpergian bersama-sama boleh. Kemudian yang ghairu mu'abbad yang sementara itu haram terlihat auratnya meskipun sedikit, haram bersentuhan, haram berkholwat, haram untuk berdua-duaan, dan haram untuk bepergian. Dari yang pertama, mahram mu'abbad, boleh terlihat aurat kecilnya. Artinya, misalkan antara yang laki-laki dengan yang perempuan, antara ayah dan anak perempuan, itu seorang ayah hanya boleh melihat aurat kecil anak perempuannya, yaitu hanya sekedar rambutnya boleh kelihatan, kepalanya boleh, tangannya sampai siku itu boleh, kemudian kakinya itu boleh. Selebihnya itu haram untuk dilihat. Tetapi untuk yang ghairu mu'abbad, ya mahram ghairu mu'abbad yang sementara, haram terlihat aurat kecil. Contohnya adalah ketika kalian memiliki teman perempuan, seorang laki-laki bersama temannya yang perempuan, maka laki-laki itu tidak boleh melihat dan perempuan itu tidak boleh menampakkan auratnya, yaitu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, hanya wajahnya dan telapak tangannya. Itu yang namanya haram terlihat aurat kecilnya, yaitu mahram ghairu mu'abbad. Boleh bersentuhan, silahkan bersalaman, berpelukan boleh, tetapi kalau yang ghairu mu'abbad itu haram untuk bersentuhan, apalagi berpelukan. Untuk yang mu'abbad boleh berkholwat, boleh berdua saja boleh, karena itu memang mahramnya, ya, yang sifatnya adalah selamanya. Tapi kalau yang mahramnya sementara atau mahram ghairu mu'abbad, haram untuk berdua-duaan. Boleh bepergian berduaan, berboncengan, mungkin pergi ke sekolah atau pergi ke pasar atau pergi ke toko. Tapi kalau yang ghairu mu'abbad itu haram untuk bepergian hanya berdua saja. Ini terkait masalah mahram. Lalu yang di sini boleh bepergian, masalah apa namanya mahram, ya, mahram yang mu'abbad itu ada 3 jenis. Mahram yang selamanya atau mahram mu'abbad itu ada 3 jenis, yaitu mahram dikarenakan nasab atau keturunan, dan ada mahram dikarenakan pernikahan, mahram dikarenakan penyusuan. Selanjutnya, marilah kita perhatikan di sini tentang silsilah keturunan mahram yang haram kita nikahi, ya, karena nasab atau keturunan. Contohnya di sini adalah laki-laki. Ini adalah kita, misalkan kita laki-laki di sini, mahram kita siapa? Dari silsilah keturunan. Yang pertama ke atas itu adalah mahram kita ibu. Itu adalah mahram kita, artinya boleh bersentuhan, boleh terlihat auratnya sebagian,
ibu adalah mahram kita. Kemudian anak perempuan kita, anak perempuan, kalau kita sudah punya anak kita perempuan, maka anak itu adalah mahram kita. Ayah kita itu adalah mahram kita. Kemudian saudara laki-laki maupun saudara perempuan kita dari ayah dan ibu, bisa kakak kita atau adik kita, itu adalah mahram. Untuk yang warna kuning ini adalah yang jenis kelamin yang perempuan, yang warna putih adalah yang laki-laki. Jadi ini adalah mahramnya yang haram kita nikahi. Lalu yang berikutnya di sini adalah anak dari ayah, berbeda ibu, anak dari ayah, saudara perempuan kita, satu ayah, ini adalah mahram. Kemudian saudari kita, yaitu anak dari ibu, tapi berbeda dengan bapak, itu boleh, itu mahramnya kita, jadi haram untuk kita nikahi. Bibi dari ayah itu juga mahram kita, bibi dari pihak ibu juga itu adalah mahram kita. Ini adalah mahram karena nasab atau keturunan. Lalu anak dari saudara kita, anak dari kakak atau anak dari adik kita, ya, keponakan perempuan itu adalah mahram kita. Keponakan perempuan adalah mahram kita. Jadi ini adalah silsilahnya, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Yang selanjutnya adalah mahram karena pernikahan. Nah, orang yang telah menikah itu ternyata ada orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Jadi yang pertama, kita sebagai laki-laki, mahram kita adalah istri. Kemudian mertua, yaitu ayahnya istri dan ibunya istri, itu adalah mahram kita. Anak tiri artinya adalah anak yang dibawa oleh istri. Ketika kita menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak perempuannya istri ini adalah mahramnya kita. Jadi anak juga tidak boleh kita nikahi. Lalu yang berikutnya adalah ayah kita, itu mahram. Kemudian istrinya ayah, meskipun bukan ibu kita, tetapi ini adalah ibu tiri, tapi istri ayah ini adalah mahram dari laki-laki atau mahram dari kita. Ini mahram karena pernikahan. Anak laki-laki itu mahram. Istri anak, ya, berarti perempuan ya, istri anaknya kita, istri anak laki-laki kita itu mahramnya kita. Menantu adalah mahram, mertua adalah mahram. Ini tentang pernikahan. Selanjutnya adalah mahram karena penyusuan. Seorang laki-laki kita menyusu kepada ibu, maka ibu itu adalah mahramnya kita. Selanjutnya nenek nyambung terus ke atas, itu juga mahramnya kita karena persusuan. Lalu yang berikutnya, suaminya ibu adalah mahram kita. Ibunya suami itu juga mahram kita karena saling berkaitan. Ketika kita sudah menyusu kepada seorang ibu, maka yang menjadi mahram kita adalah ibunya ibu, yaitu nenek, kemudian suaminya ibu atau bapak, atau mungkin bukan bapak, kita menyusu dengan orang lain, kemudian ibunya suami atau ibunya bapak, nenek juga. Ini adalah mahram karena penyusuan. Lalu saudarinya ibu itu juga mahramnya kita, atau bibi itu juga mahram. Saudarinya ayah atau saudarinya suami itu juga
mahram, tidak boleh kita nikahi karena sama penyusuan jalurnya. Lalu di sini yang berikutnya adalah anak perempuan dari ibu, itu haram kita nikahi karena sama-sama menyusu dari satu sumber, yaitu ibu. Lalu yang berikutnya adalah ada wanita lain di luar daripada anak ibu, tapi menyusu dengan ibu, artinya sama-sama sepersusuan, itu juga haram dinikahi, artinya sudah menjadi mahramnya kita. Bersentuhan boleh, karena meskipun bukan saudara, tetapi menyusu dengan ibu yang sah, itu adalah saudara kita. Ini adalah mahram karena penyusuan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah syarat penyusuan. Dikatakan sepersusuan itu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya itu harus masuk ke perut seorang bayi yang menyusu kepada seorang wanita atau seorang ibu, itu harus masuk ke dalam perut dan harus sampai kenyang, tidak boleh tidak kenyang. Ini syarat penyusuan agar bisa dikatakan menjadi saudara atau menjadi mahram. Minimal 5 kali di dalam menyusu dan maksimal itu 2 tahun. Jadi seorang bayi, misalkan ada seorang ibu memiliki anak, dia menyusu kepada ibunya, kemudian melihat teman ibunya itu punya anak tetapi tidak memberikan ASI karena mungkin sakit dan lain sebagainya, maka anak tersebut perempuan dibawanya dan disusuinya, itu ternyata sudah masuk ke perut dan bayinya sudah kenyang dan sudah lebih dari 5 kali, bahkan sudah selama 2 tahun juga disusui, maka itu menjadi anaknya dan menjadi saudaranya anaknya, dan itu menjadi mahram karena persusuan. Yang berikutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah yang kita bahas kali ini adalah yang pertama, harus ada wali. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus dilakukan ketika pernikahan. Jika rukun ini tidak terpenuhi, maka nikah tidaklah sah. Jadi rukun nikah yang pertama adalah harus ada wali. Yang kedua, harus ada 2 orang saksi. Yang ketiga, harus ada ijab dan qabul. Yang keempat, harus ada suami atau calon. Yang kelima, harus ada istri atau calon. Ini rukun nikah. Yang pertama ada wali, yang kedua ada 2 saksi, yang ketiga adanya ijab dan qabul, yang keempat adanya suami atau calon laki-laki, adanya istri atau calon perempuan. Ini adalah rukun nikah. Wali syaratnya adalah harus Islam. Di luar Islam tidak boleh menjadi wali. Lalu syarat yang berikutnya harus balik atau dewasa dan berakal, tidak gila. Dia merdeka dan tidak dipaksa, dia suka rela. Lalu yang berikutnya adalah syarat wali. Ini tambahan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama, dia harus laki-laki, tidak boleh perempuan kalau wali. Jadi kalau yang namanya wali wajib laki-laki. Yang kedua, tidak boleh adanya paksaan atau tidak boleh dipaksa. Yang ketiga, tidak sedang ihram, artinya tidak sedang melakukan ibadah ihram di rumah Allah sana di Mekah, dan tidak cacat penglihatannya. Ini adalah syarat wali tambahan
yang ditambahkan oleh Imam Syafi'i. Laki-laki tidak dipaksa, tidak sedang ihram, dan tidak cacat penglihatannya. Lalu anak-anak sekalian kelas 12 TKRO 5, untuk susunan wali, siapa saja yang berhak menjadi wali? Yang ini kita lihat, yang berhak jadi wali adalah ayah kita. Kalau ayah kita tidak ada, maka boleh ayahnya ayah atau kakek dan seterusnya ke atas, itu boleh menjadi wali. Yang pertama dan yang utama. Lalu jika yang pertama ini tidak ada, maka yang berikutnya adalah saudara laki-laki seayah dan seibu. Artinya adalah paman laki-laki kita. Jika kita tidak punya ayah, sudah tidak punya kakek, dan seterusnya ke atas sudah tidak ada, tetapi ayah itu ternyata punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki ayah ini yang seayah dan seibu itu boleh menjadi wali, yaitu paman kita. Lalu yang berikutnya, jika ternyata ini tidak ada atau mungkin tidak bisa menjadi wali, yang berikutnya adalah saudara laki-laki seayah. Jadi yang diutamakan tadi laki-laki seayah dan seibu, yaitu bapak dan ibunya sama. Kalau ini nggak ada, baru yang bawahnya yaitu saudara laki-laki tetapi seayah meskipun tidak seibu, itu boleh. Saudara laki-laki seayah siapa? Ya paman kita, masih tetap paman. Bisa Pak Gede, bisa Om, gitu. Bisa Pak Lid. Lalu yang berikutnya yang bisa menjadi wali adalah anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, yaitu anaknya paman yang seayah dan seibu tapi laki-laki, ini boleh menjadi wali. Lalu yang berikutnya anak laki-laki saudara laki-laki seayah, ini juga anak paman tetapi yang seayah. Ini semuanya dari atas sampai bawah, ini adalah berurutan. Jika yang atas itu tidak ada atau tidak bisa, maka turun ke bawah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah saudara laki-laki ayah yang seayah dan seibu dengan ayah. Ini masih paman juga ya. Yang berikutnya adalah saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, masih paman juga ini. Terus berurutan ke bawah. Lalu yang berikutnya anak laki-laki saudara laki-lakinya ayah yang seayah dan seibu dengan ayah. Dan yang terakhir anak laki-laki saudara laki-lakinya ayah yang seayah dengan ayah. Ini semua adalah susunan wali, orang yang berhak menjadi wali ya, urutan. Kalau yang pertama tidak ada bawahnya, terus bawahnya gak ada, bawahnya lagi, bawahnya gak ada, bawahnya lagi, dan seterusnya. Dan ini silahkan kalian pahami dari kalian mengerti. Syukur alhamdulillah kita masih memiliki ayah atau kita masih memiliki kakek yang kita memiliki paman, itu bisa menjadi wali di dalam pernikahan. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Setelah kita belajar tentang susunan wali, yang berikutnya adalah sunnahnya menikah. Sunnahnya menikah di sini adalah bahwasanya kita akan mendapatkan pahala lebih jika sunnah nikah itu kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai seorang laki-laki tidak berpoligami dan menikah di bulan Syawal, yaitu setelah bulan Ramadan. Itu adalah sunnah bulan Syawal untuk menikah. Dan sunnah juga kita akad nikahnya dilakukan di masjid atau di rumah Allah. Sunnah kita melaksanakan pernikahan di hari Jumat.
Dan sunnah juga kita menikah dengan melihat calon, karena ada orang yang menikah laki-laki bertemu dengan ayahnya, ijab kabulnya hanya dengan ayahnya, anak perempuannya disimpan dahulu di rumahnya, setelah sah baru diperlihatkan. Tapi sunnahnya adalah melihat calon pasangannya. Kemudian sunnah juga adalah penyebutan mahar atau mas kawin. Nah, misalkan dengan mahar sekian dibayar sekian, dibayar tunai atau dibayar apa, itu harus disebutkan, itu adalah sunnah. Ini adalah khutbah sebelum akad atau khutbah nikah, ini adalah sunnah. Kemudian diumumkan atau membuat undangan ketika mau menikah, kalian membuat undangan dan mengundang orang, itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada pesta, undangan makanan, undangan bahwasanya kalian menyediakan makanan-makanan untuk orang-orang yang datang, itu juga yang namanya sunnah. Doa dan tahniyah atau ucapan selamat itu juga sunnah. Biasanya orang yang telah menikah, tamu yang datang itu memberikan doa atau ucapan selamat, itu juga sunnah. Jadi ketika kalian telah menikah, orang yang datang memenuhi undangan kalian tidak memberikan doa atau ucapan selamat, kalian tidak perlu berkecil hati. Itu karena doa dan tahniyah atau ucapan selamat itu adalah sunnah. Dan syukur alhamdulillah ketika ada teman yang datang itu mengucapkan doa dan tahniyah atau ucapan selamat pada kalian. Dan yang berikutnya adalah sunnahnya doa suami untuk istri ketika di dalam pernikahan. Jadi ketika menikah, sudah menikah, yang sudah akad, di dalam resepsi itu seorang suami berhadapan dengan istri dan mendoakan istri. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, sunnah tapi bermakna. Karakter akad nikah. Karakter akad nikah yaitu bahwasanya akad nikah itu bukan main-main, sekali seumur hidup. Artinya adalah akad nikah itu sifatnya adalah selamanya dan lazim, atau artinya biasa dilakukan gitu ya, seperti pada umumnya. Yang pertama, karakter akad nikah selamanya, itu sifatnya adalah selamanya, tidak sah bila dibatasi waktu. Artinya tidak sah misalkan nikah kontrak, nikah cuma hanya dibatasi 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu tidak sah karena sudah dibatasi waktu. Karena karakter akad nikah itu adalah selamanya. Lazim, seperti pada umumnya. Artinya di sini adalah karakter akad nikah itu tidak sah dibatalkan oleh salah satu pihak. Karena yang namanya akad nikah itu berkaitan dengan dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang menikah. Jadi ketika laki-laki sudah melakukan akad nikah, yaitu saya terima nikahnya dan seterusnya, maka itu sudah sah dan tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena yang namanya akad nikah ini sudah keputusan bulat, dan keputusan ini berada di pihak yang menikah, yaitu yang laki-lakinya. Jadi pihak perempuan maupun pihak laki-laki tidak akan bisa membatalkan pernikahan. Itu maksudnya karakter akad nikah. Yang pertama, selama-lamanya, tidak sah bila dibatasi waktu. Yang kedua, lazim atau seperti pada umumnya, tidak sah dibatalkan salah satu pihak. Kita akan bahas mas kawin atau mahar. Apa itu mahar? Islam, agama kita, memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya itu menyerahkan mahar atau mas kawin.
Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu di dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Banyak sekali jenis mahar. Ada yang maharnya dengan Al-Quran, ada yang mas kawinnya itu dengan hafalan Al-Quran, ada yang mas kawinnya itu dengan emas perhiasan, ada yang mas kawinnya dengan seperangkat alat sholat, ada juga yang paling ringan mas kawin dengan sandal atau sepatu, ada juga yang mas kawinnya dengan besi. Itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang yang ingin menikah. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, ini waktu kita sebentar lagi habis. Jadi kita sudahi dahulu materi pernikahan pada pertemuan kali ini, pernikahan di bagian yang kedua, sampai kepada mahar atau mas kawin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknik pernikahan, yaitu dari undang-undang dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dahulu. Mari kita bersama untuk menyudahi pelajaran PAIBP pada pagi menjelang siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.